Bea Cukai Tanjung Perak terapkan pemindai kontainer canggih. Berkah Natal, warga binaan Lapas Jombang dapat remisi. Mobil box terguling timpa juru parkir dan tukang sapu. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya kembali hadir menjumpai Anda Minggu 29 Desember 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya semakin optimis dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% di tahun ini segera tercapai sesuai Asta-Cita 100 Hari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini didasari oleh peningkatan fungsi pemeriksaan di pelabuhan internasional dan domestik yang semakin efektif dan efisien berkat penggunaan pemindai kontainer berteknologi canggih. Salah satu inovasi terbaru yang diterapkan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya adalah mesin pemindai kontainer yang mampu memeriksa seluruh isi kontainer hanya dalam waktu 10 detik saja. Mesin canggih ini rencananya akan diimplementasikan di terminal peti kemas domestik maupun internasional pada awal tahun 2025 mendatang. Mesin pemindai kontainer ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang mampu mendeteksi berbagai jenis barang, termasuk barang ilegal seperti narkoba, senjata api, dan barang selundupan lainnya. Teknologi ini juga membantu dalam mempercepat proses bongkar muat kontainer, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan. Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwianto Wahyudi menegaskan bahwa pemindai kontainer tersebut saat ini sudah dalam proses finishing hingga 80%, dan akan siap mulai dioperasikan pada awal tahun 2025 mendatang. Urgent dan penting terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, akan ditingkatkan sarana dan prasarananya. Terutama yang paling penting di lini 1 segera dipenuhinya pemindai kontainer. Rencananya 1 pemindai kontainer untuk impor dan 1 pemindai kontainer untuk ekspor. Dengan target bulan Januari sudah bisa dijalankan dioperasi. Dengan semakin kuatnya fungsi pemeriksaan di pelabuhan, Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya semakin yakin dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Penerapan teknologi canggih ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelabuhan lainnya di Indonesia dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, suasana Natal yang berbeda terjadi di Lapas Kelas 2 B Jombang, Jawa Timur. Ibadah Natal di lembaga permasyarakatan ini menghadirkan suasana penuh haru bersama keluarga warga binaan yang beragama Kristen. Berkah Natal pun dirasakan oleh sejumlah narapidana berupa kado spesial remisi tahanan. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menopang kamu, untuk kami. Beginilah suasana penuh haru yang terjadi di tempat peribadatan gereja Lapas Kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Terdapat 10 warga binaan beragama Kristen di lapas tempat yang mengikuti ibadah Natal bersama pihak keluarganya. Selama perayaan berlangsung, menghadirkan suasana penuh haru hingga sejumlah warga binaan bersama keluarganya meneteskan air mata. Selain diwarnai tangis keluarga, warga binaan suasana Natal di Lapas Jombang ini juga menghadirkan suasana kegembiraan. Bagaimana tidak, terdapat 7 warga binaan setempat mendapatkan kado spesial Natal berupa remisi masa tahunan. Kado Natal tersebut beragam. Ada yang mendapatkan remisi 15 hari hingga 1 bulan masa tahanan. 7 narapidana yang mendapatkan kado remisi Natal dipastikan sudah menjalani masa tahanan lebih dari 6 bulan dan berperilaku baik serta rajin dalam mengikuti pembinaan.
Kado tersebut diberikan secara simbolis kepada 7 narapidana dari berbagai kasus, mulai dari pencurian hingga narkotika, serta lain sebagainya. Usai kemudian, para warga binaan diberikan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Di momen ini, kembali terjadi suasana haru kebersamaan para keluarga, warga binaan dari umat Kristen. Warga binaan mengaku bersyukur dan senang setelah mendapatkan kesempatan untuk menikmati perayaan Natal bersama keluarganya, serta mendapatkan kado spesial berupa remisi masa tahanan. Saya tetap bersyukur, Pak, karena di tahun ini juga saya bisa kumpul sama bapak mama saya, sama saudara terlebih, sama anak-anak, sama istri saya. Berkat Tuhan, luar biasa, anugerah Tuhan, sangat bahagia sekali. Kado remisi Natal berapa bulan? 1 bulan. Saya 3 tahun lebih. Harapannya saya bisa lebih baik lagi. Dapat hadiah remisi ini saya bisa lebih menjadi manusia baru, hati yang baru, jadi imam yang baik, jadi anak dari orang tua saya yang lebih baik, lebih. Sementara itu, Kalapas Jombang memastikan jika saat ini antisipasi momentum Nataru terus diperketat dalam keamanannya. Ia menyebutkan tak jarang melakukan penggeledahan hingga antisipasi membludaknya warga binaan lapas tempat yang kini disadari cukup overload, sekitar 790 warga binaan. Untuk Natal tahun ini ada 10 warga binaan yang ditahan di Lapas Jombang dan 7 diantaranya mendapatkan remisi, 15 hari 2 orang dan 1 bulan 5 orang. Jadi 7 orang yang mendapatkan remisi khusus Natal untuk tahun 2024 ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Roni Hartomo, Garuda TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berhasil menangkap 2 orang agensi abal-abal dengan modus casting. 2 pelaku merekam secara sembunyi-sembunyi model casting saat ganti pakaian di dalam ruang ganti. Mirisnya, video rekaman ganti baju para korban dijual oleh para pelaku di media sosial Telegram. Kasus ini masih dalam pengembangan Polda Jawa Timur karena diduga korban berjumlah ratusan orang lantaran agensi abal-abal yang dijalankan pelaku sudah beroperasi sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Direktorat Siber Polda Jawa Timur berhasil membekuk 2 orang pelaku agensi abal-abal di sebuah rumah di Kabupaten Gresik pada Kamis malam. Kedua pelaku, masing-masing berinisial L dan S, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus pornografi. Dalam modus operandinya, kedua pelaku membuat agensi model dan artis abal-abal di sebuah apartemen di kota Surabaya. Kedua pelaku kemudian membuka casting talent model dan artis. Namun, saat casting, kedua pelaku ternyata menempatkan beberapa kamera tersembunyi di ruang ganti dan merekam tanpa seizin dan tidak diketahui para korban peserta casting saat ganti pakaian. Oleh pelaku, video rekaman pada saat korban ganti pakaian dijual di sebuah akun di media sosial Telegram. Ya, jadi rekan-rekan ini menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian ya, yang kemarin katanya ada informasi terkait penangkapan tersangka casting talent ya. Dari Ditcyber Polda Jawa Timur sudah menindaklanjuti kasus itu. Modusnya ini casting ya, jadi casting talent. Orang-orang ini akan dipekerjakan sebagai model dan lain sebagainya. Tapi pada saat proses rekrutmen itu kan mereka ada ganti pakaian ya. Nah, pada saat ganti pakaian itulah ada kamera tersembunyi di situ. Penyidik di Ditresiber Polda Jatim saat ini masih melakukan pendalaman dan pengembangan terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE tentang pornografi ini. Karena diduga korban berjumlah ratusan orang dan para pelaku sudah beroperasi sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Dari Surabaya, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, seorang balita berusia 3,5 tahun hanyut tercebur ke selokan terekam kamera CCTV. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya Amerika Serikat pada Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Anda masih menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, seorang balita berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan yang berada tak jauh dari rumahnya, kemudian hanyut terbawa arus dan hingga saat ini belum ditemukan. Kejadian naas ini pun sempat terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik seorang balita tercebur di sebuah selokan yang berada tak jauh dari rumahnya. Bocah bernama Rizky warga Babatan Gang 2 F Wiyung Surabaya ini terseret arus saat bermain hujan-hujan dengan temannya. Dalam rekaman CCTV, nampak Rizky bersama kakak perempuan dan teman laki-lakinya sedang bermain hujan tanpa pengawasan orang tua. Mereka terlihat asik bermain hingga mendekati selokan yang airnya sedang meluap. Rizky kemudian mendekati kakaknya dan terperosok masuk selokan selebar 50 cm dengan kedalaman 80 cm. Dalam sekejap, tubuhnya langsung menghilang terbawa derasnya arus selokan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya melakukan pencarian dengan penyisiran manual mulai dari titik awal balita tenggelam hingga Sungai Kalimakmur yang berada di selatan lokasi kejadian. Pencarian pun terus dilakukan terutama di Sungai Kalimakmur. Petugas gabungan BPBD dan Basarnas melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Bisa kemana saja? Jadi pagi ini kita melanjutkan pencarian yang kemarin kita dapat laporan. Kita temukan saksi kemudian saat hujan deras keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya bersama 2 orang temannya, 1 saudaranya, satunya temannya. Pada saat hujan itu berada atau terpeleset di selokan dan kita langsung melakukan pencarian. Sementara itu, pencarian ini akan terus berlanjut hingga sisi timur Sungai Kalimakmur. Petugas akan memfokuskan pencarian di lokasi tersebut karena banyaknya semak-semak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, sebuah mobil box terguling di depan Taman Prestasi Jalan Ketabangkali, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum terguling, mobil box tersebut sempat oleng dan menabrak sebuah mobil hingga akhirnya menimpa 2 orang, yakni juru parkir dan tukang sapu yang bekerja di sekitaran taman tersebut hingga kondisinya kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Seperti inilah kondisi mobil box dengan nomor polisi L9212AV yang terguling di depan Taman Prestasi Jalan Ketabangkali, Surabaya, Jawa Timur. Menurut Marzuki, sopir mobil box saat itu dirinya berangkat dari kawasan Jalan Kelampis Ngasem, Surabaya menuju jalan kawasan Jalan Semut Kali, Surabaya untuk mengirimkan 5 box paket aki kering ke sebuah ekspedisi. Namun saat melintas di Jalan Ketabangkali, mobil box yang dikendarainya mengalami oleng sehingga dirinya membanting setir ke kiri dan menabrak mobil yang ada di depannya sebelum akhirnya terguling. Tadi di sini tuh mobil saya oleng, Pak. Oleng ketika mau saya kendalikan nggak bisa, akhirnya nyantap ke dari ini. Akhirnya beruntun pada motor. Beruntun saya nggak sempat injak rem. Akhirnya karena mobil ini mobil tergelincir. Ini sampai menghindari sesuatu apa gimana? Enggak. Olengnya kenapa kira-kira menurut Anda? Nggak tahu saya, Pak. Tiba-tiba lewat sini oleng? Iya, lewat sini juga oleng. Saya buat sini nggak bisa, akhirnya dia larinya ke kiri karena itu beruntun. Semut ekspedisi. Ekspedisi ya? Berangkat dari Kelampis ya? Ini. Sementara itu, Eko pemilik mobil dengan nomor polisi L1849BAC yang saat itu sedang berlibur bersama keluarganya mengaku kaget lantaran dipanggil oleh pihak taman untuk menuju lokasi parkir. Awalnya, Eko mengira disuruh memindahkan mobil, namun ternyata kendaraan miliknya menjadi korban kecelakaan yang diakibatkan oleh mobil box yang terguling.
Mas. Ya, tadi parkir, tiba-tiba saya nggak tahu apa kejadiannya. Saya kan di dalam sama keluarga. Terus tiba-tiba ada panggilan gitu, akhirnya suruh mindahkan mobil aja. Ternyata terjadi kecelakaan. Nah, itu waktu saya datang sama jukirnya suruh parkir. Liburan dengan keluarga apa gimana di Taman Prestasi ini? Liburan ya. Jadi saya sih kejadian itu tidak ada yang diinginkan dan tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini kan. Yang terpenting bagaimana penyelesaiannya. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang yakni tukang sapu perempuan bernama Yuana dan 1 petugas juru parkir bernama Agus Ramadan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Suwandi Surabaya guna mendapatkan perawatan medis lantaran keduanya itu mengalami luka patah tulang kaki akibat tertimpa mobil box. Sementara itu, 1 unit tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi mobil box yang terguling. Sekitar 20 menit proses evakuasi mobil box yang terguling akhirnya bisa dikembalikan ke posisi semula. Jadi alhamdulillah untuk proses evakuasi tadi tidak ada kendala. Kami pasang webbing di sasis dulu, selanjutnya kami balik dan alhamdulillah sangat lancar sekali ya. Jadi menurut informasi dari pengemudi tadi oleng kurang lebih 50 meter dari TKP, oleng lalu menabrak beberapa sepeda motor dan ada korban juga dari petugas juru parkir dan 1 ILH dan sudah ditangani dari medis, selanjutnya juga dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan yang melibatkan mobil box tersebut kini dalam penanganan oleh unit Laka Lantas Satlantas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, tabrakan beruntun yang melibatkan 1 mobil sedan Mercy dan 3 minibus serta 3 motor terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Diduga pengemudi mobil sedan yang menjadi penyebab laka beruntun ini melarikan diri setelah menabrak seorang pesepeda hingga meninggal dunia. Kecelakaan beruntun tersebut terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Awalnya, pengendara mobil sedan menabrak seorang pesepeda di Jalan Laguna, Surabaya. Usai menabrak sepeda, mobil bernomor L1725FH yang disopiri oleh Septian Uki Wijaya ini melarikan diri ke arah Jalan Kenjeran. Karena dikejar oleh warga yang mengetahuinya, pelaku melarikan diri dengan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Pelaku sempat berhenti saat berada di perempatan Jalan Kenjeran. Namun, warga yang mengetahuinya meminta pelaku keluar dari mobil. Pelaku kembali tancap gas dan akhirnya menabrak seluruh kendaraan yang berada di depannya. Menurut saksi mata, pelaku menabrak 3 mobil dan 3 motor diantaranya adalah mobil yang menyekat pelaku saat melarikan diri. Bahkan, 3 motor pengendara lainnya juga menjadi korban. Awalnya saya dengar cerita itu di Laguna, Pak, bukan di sini. Ini kejadian kedua. Kalau pertama di Laguna itu nabrak orang kabur langsung meninggal di tempat. Terus yang keduanya ini dikejar mobil-mobil ini, dia mungkin sudah panik, dia main babi buta sampai sepeda motor 3 di daerah sini loh. Sepeda motor 3, mobil 3, sepeda motor 3. Ya korban yang kemungkinan banyak yang Kasus ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Dari Surabaya, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, sebuah tempat penitipan anjing berkonsep hotel VIP mengalami lonjakan pengunjung saat Nataru. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.
Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, di masa angkutan libur Nataru, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan kereta panoramik di rangkaian kereta Mutiara Timur. Kereta panoramik ini menghadirkan pengalaman libur Nataru sambil menikmati pemandangan indah selama perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi. Kereta ini akan beroperasi mulai 24 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Guna meningkatkan layanan dan pengalaman berbeda pada penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan kereta panoramik. Kereta panoramik ini dalam satu rangkaian dengan kereta Mutiara Timur relasi Surabaya hingga Banyuwangi. Dalam perjalanan perdana kereta panoramik, dari kapasitas 38 tempat duduk yang tersedia, terisi 32 penumpang. Sambutan antusias penumpang ini karena ingin merasakan sensasi berbeda dengan menikmati keindahan alam selama perjalanan dari Surabaya hingga Banyuwangi. Surprisingly sangat mewah banget ya. Ini panoramik saya juga baru pertama kali naik dan ya memang sesuai dengan ini ya, panoramanya juga nanti bakal disajikan sepanjang jalan, tentunya bakal asik banget. Seneng sih kalau naik panoramik itu kacanya gede ya, jadi kita kalau mau lihat pemandangan itu luas banget. Dan untuk kali ini Mutiara Timur rutenya menuju ke arah Banyuwangi, jadi nanti kita bakal disuguhkan pemandangan yang khas seperti perbukitan, pegunungan selepas Jember sampai Banyuwangi. Ada terowongan terus sama jembatan Merawan itu yang menarik. Itu sih bagus. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif, kereta panoramik berbeda dengan kereta pada umumnya. Kereta panoramik memiliki kaca jendela yang besar dan kursi yang bisa diputar menghadap jendela, serta atap yang terbuat dari kaca. Ya, pada masa libur Natal dan Tahun Baru, Daob 8 Surabaya ada sesuatu yang berbeda, yaitu menggandengkan kereta panoramik dengan rangkaian kereta api Mutiara Timur dari Surabaya ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Kereta panoramik ini memiliki kelebihan seperti jendela yang lebih lebar dengan tirai otomatis, atap kaca membentuk pola persegi, serta kursi yang dapat menghadap ke jendela untuk menikmati keindahan alam selama dalam perjalanan. Untuk tarif kereta panoramik di kereta Mutiara Timur ini sebesar Rp350.000 untuk perjalanan dari Surabaya hingga Banyuwangi. Selama perjalanan, penumpang juga diberikan makanan ringan serta permainan bersama petugas kereta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, sebuah tempat penitipan anjing berkonsep hotel VIP lengkap dengan fasilitas kamar ber-AC, CCTV, playground hingga kolam renang ramai diserbu warga untuk menitipkan hewan peliharaan kesayangannya selama libur Nataru. Tak jarang, hotel penitipan anjing ini mengalami lonjakan omset hingga 100% dibanding hari biasanya. Seperti apa penitipan hewan peliharaan berkonsep hotel bintang 5 ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Beginilah aktivitas Sunny-Pet Hotel yang berlokasi di kawasan Jalan Tegilis Mejoyo Selatan, Blok F nomor 7 Surabaya, Jawa Timur. Selama momen libur Natal dan Tahun Baru, tempat penitipan anjing berkonsep hotel bintang 5 ini ramai diserbu warga pecinta hewan.
Agnes Pakpahan, salah satu pecinta anjing di Surabaya ini, mengaku sudah menjadi langganan penitipan hewan kesayangannya ke Sunny Pet Hotel, terlebih saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain harganya yang cukup terjangkau, para pecinta anjing tak perlu khawatir karena hotel penitipan anjing ini dijaga oleh orang-orang berpengalaman. Tentunya dengan fasilitas yang cukup membuat tenang para pemilik hewan. Ini tadi Pak? Mau grooming dan nginep. Ini mau ditinggal kemana Pak? Liburan atau sebagainya? Iya mau liburan sih, soalnya mau Christmas gitu dan Tahun Baru. Mbak sering Mbak menitipkan hewan peliharaannya di sini Mbak? Ya sering, aku sudah langganan di sini sejak akhir COVID. Ya pertama fasilitasnya sangat bagus, terus di sini keluarganya kuat banget sehingga aku memutuskan untuk menitipkan anjing saya di sini. Selain fasilitas tersebut, Sunny Pet Hotel juga menyediakan fasilitas salon atau grooming dengan start harga mulai Rp110.000 saja. Hotel penitipan anjing ini memiliki fasilitas yang luar biasa. Di antaranya, kamar ber-AC lengkap dengan pantauan CCTV, playground, hingga kolam renang yang cukup memanjakan hewan peliharaan apabila dititipkan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Head leader Sunny Pet Hotel Dwi Prabudi menyatakan, selama libur Natal dan Tahun Baru, hotel anjing yang dikelolanya mengalami peningkatan omset hingga 100% dibanding hari biasa. Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, sedikitnya ada 700 anjing yang dititipkan di hotel penitipan anjing ala bintang 5 ini. Sementara untuk tarif menginap mulai harga Rp120.000 hingga Rp250.000 per hari, di mana anjing yang dititipkan mendapatkan fasilitas 4 kali bermain di playground dan kolam renang, serta makan 2 kali dan mendapat camilan 1 kali. Tidak hanya itu, selama bermain dan makan, para penjaga hotel juga mengirimkan video anjing kesayangannya kepada para pemilik, atau pemilik anjing bisa langsung melihat hewan peliharaannya dengan mengakses CCTV yang terpasang di kamar hotel. Ada peningkatan seperti apa? Meningkatnya sih 100% ya. Jadi biasanya kalau liburan kayak gini sampai 700-an. Dari bulan normalnya itu 400 dan sekarang 700-an. Ini apa aja Mas yang biasanya dititipkan kalau ini benar-benar di sini sih mayoritasnya memang dog hotel. Cuman kita juga menerima cat hotel juga. Mas, fasilitas apa aja Mas yang dimiliki oleh hotel anjing ini? Kalau dog hotel kita memiliki fasilitas makan sehari 2 kali, playtime sehari 4 kali. Nanti playtime 4 kali sehari itu kita ngirim video ke customer. Jadi gitu. Jadi customer juga tahu perkembangannya gimana, terus tahu mainnya itu gimana gitu. Jadi kita update terus ke customer ya. Terus kelas-kelas hotelnya apa aja Mas? Kalau kelas hotel itu ada yang small medium, XL ke large ke extra large, terus ada VIP. Start from 120 sampai 250. Terus perkiraan mulai kapan sampai kapan ini Mas ramai seperti ini? Ini ramai sudah dari 1 minggu yang lalu. Kemungkinan sampai 4 atau 5 hari setelah Tahun Baru. Oke. Peningkatan omset hotel penitipan anjing ala bintang 5 ini menunjukkan bahwa pemilik anjing semakin sadar akan pentingnya memberikan kenyamanan dan perawatan terbaik untuk hewan peliharaan mereka, bahkan saat para pemilik hewan peliharaan sedang berlibur saat momen Natal dan Tahun Baru 2025. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krishna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Satiti Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda.
Saksikan Laporan 8 Malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV.